tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat undangan-undangan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Heri, Pak Yohanes atas kesempatannya untuk kita semua bisa hadir bersama-sama dan saya boleh sampaikan isi hati Tuhan. Baik saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Matius 22. Saya diberikan tema tentang skala prioritas, ya. Jadi kalau namanya skala berarti ada urutan-urutan, ya. Ada grade-grade, ya. Tapi ternyata di dalam grade ini ada sesuatu yang menginfiltrasi, ya, dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita nggak bisa kaku, tapi kita harus fleksibel dalam kehidupannya. Jadi katakan amin, ya. Harus bisa masuk di dalam berbagai segi kehidupan kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 22, ya, skala prioritas yang Tuhan mau tetapkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, umat percaya, ya, kita harus tetapkan standar-standar ilahi dalam kehidupan kita. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi saudara simak. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kalau kita mau menetapkan skala prioritas di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang pertama kita harus belajar utama mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, menjadi prioritas yang utama, saudara, ya, menjadi tempat tertinggi di mana kita harus memprioritaskan yang utama ini, jangan sampai miss. Ketika kita miss mengutamakan hal ini, saudara, tadi kan Tuhan katakan, ya, itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama, saudara. Kalau kita miss melakukan hal yang pertama dan yang utama ini, ada yang kosong dalam hidup kita, ada yang hilang, saudara. Makanya kadang-kadang anak-anak Tuhan kadang-kadang hidupnya bisa saja gelimba-gelimbu gitu, ya, apa gelimba-gelimbu gitu, ya, nggak tenang, gelisah. Kenapa? Melupakan yang pertama ini. Challenge-nya apa sih? Tantangannya apa? Yang pertama ini karena nggak kelihatan, saudara. Jadi gampang sekali kita ke-distract dengan yang terlihat, saudara. Tantangan kita, pergumulan kita, masalah kita itu lebih kelihatan, lebih menantang. Kesibukan kita atau mungkin pas lagi diberkati Tuhan, pekerjaan kita, itu lebih menantang, saudara, ya, lebih gampang untuk dikerjakan, lebih gampang untuk menjadi prioritas utama kita. Sebab banyak anak-anak Tuhan yang mengaku sibuk, nggak bisa ke gereja. Saya mendorong saudara jangan sampai miss hari Minggu, saudara. Usahakan setiap hari Minggu saudara harus beribadah ke gereja. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan terlalu sibuk. Ya, terima berkat Tuhan, terima orderan, Pak. Eman, Pak. Ya, sudah 6 hari, hari Minggunya tambah banyak orderannya. Eman, akhirnya miss. Wow. Kalau sampai miss, nanti kalau Tuhan miss sama saudara, aduh, saudara, ya, malah hilang. Nggak enak loh, saudara. Ya, saudara hidup di dalam keberkatan secara materi, tapi nggak ada Tuhan di sana. Enak nggak kira-kira? Nggak enak, saudara. Lebih baik Anda berada di dalam gelombang badai, berkecamuk, tantangan, masalah yang besar, tapi bersama dengan Tuhan. Setuju nggak nih? Ini level iman yang berbeda, saudara. Daripada saudara bergelimangan harta, tapi nggak ada Tuhan di sana. Tinggal tunggu waktu saja, habis, saudara, habis. Ya, hanya hitungan waktu saja. Tapi kalau kita meskipun dalam pergumulan yang berat, tantangan kita belum terjawab, ya, masalah kita mungkin pergumulan kita nggak selesai-selesai, kok masih berjalan, sudah 2023 berlalu, tapi masuk 2024 kok rasanya nggak selesai-selesai masalahku. Pastikan ada Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Kalau ada Tuhan, meskipun badai berkecamuk, damai sejahtera itu tetap ada, saudara. Kepastian di dalam hidup itu tetap ada. Kekuatan itu akan ada. Percayalah, saudara. Masalah, tantangan, luka yang Anda sedang alami hari-hari ini, penderitaan yang Anda alami, itu semuanya latihan untuk apa? Menguatkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya, percayalah itu. Karena itu melatih setiap kita, saudara. Makanya tempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Jangan sampai ke-distract dengan yang lain. Prioritas yang utama, ya. Ayat yang terkenal di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, saudara, ya. Ini ayat yang umum sekali yang kita sudah sering dengar. Tapi banyak anak Tuhan juga miss untuk bisa melakukannya dalam kehidupannya, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Put God first.
Ya, tadi di flyernya itu kan ada ya kata-kata di bawahnya, jadi temanya itu adalah first thing first. Yang utama dari semua yang utama harus ditempatkan. Ya, mencari dahulu kerajaan Allah ini harus menempati posisi yang utama. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Saudara, kalau kita pernah beli motor baru, ya, biasanya beli motor hadiahnya apa, saudara? Helm, ya, jaket, ya. Payung mungkin ya. Nah, kan tidak mungkin beli helm dapat sepeda motor. Pak, kita beli helm ya dapat sepeda motor gitu ya. Kan tidak mungkin, saudara. Ya, beli jaketnya dapat sepeda motor, nggak mungkin. Beli sepeda motornya dulu, baru dapat helmnya. Nah, sama juga dengan seperti ini, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah. Kebanyakan kita apa? Cari tambahannya dulu. Kepingin dapat kerajaan Allahnya, nggak bisa, saudara. Ya, ini kan terlihat ada dua hal ya. Yang satunya perintah, yang satunya janji. Setiap firman Tuhan itu selalu ada perintah dan janji. Benar ya? Perintahnya apa? Cari dahulu. Janjinya apa? Semuanya akan ditambahkan. Lah kalau kita maksa terus kepingin dapat janjinya Tuhan, tapi nggak mau melakukan perintahnya, ya ini egois, saudara. Ya, kita nuntut Tuhan, apalagi kalau kita main klaim-klaim janji Tuhan ya. Nah, pertanyaannya dikembalikan, apakah kita sudah lakukan bagian kita, perintah yang seharusnya kita lakukan enggak? Nah, percayalah kalau kita taat melakukan perintah, maka saya percaya janjinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Otomatis terjadi karena perintahnya dilakukan. Ini kan perjanjian baru ya, New Covenant, perjanjian yang sama-sama. Jadi kalau kita lakukan perintahnya, maka janji akan digenapi dalam kehidupan kita. Otomatis, gak usah takut, saudara. Ya, sesuatu yang mungkin iblis itu tahu banyak, kenal dengan pribadinya Allah Bapa. Sudah wis kita nggak mungkin kalah. Maksudnya kita nggak mungkin menang sama si iblis, sudah. Dia paling tahu. Tapi kelebihannya kita apa, anak-anak Tuhan dengan iblis? Iblis nggak bisa taat dengan firman. Kita yang bisa punya kemungkinan untuk taat kepada firman, yang mengerti katakan amin. Makanya jangan cuma klaim firman, tapi berusaha untuk apa? Taat melakukannya, menjadi prioritas yang utama. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Ini menjadi tempat yang utama, saudara. First thing first, menjadi yang utama dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Ini harus selesai, saudara. Ya, ini harus selesai dalam hidup kita. Maksudnya kita melakukan ini. Setiap pagi kita bangun pagi, kita baca firman, kita saat teduh, bangun hubungan dengan Tuhan. Ini harus selesai, saudara. Kalau Anda belum selesai, akan ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda. Ada yang kurang gitu rasanya, nggak enak. Ya, tapi meskipun hidup Anda bergejolak, kalau Anda sudah lakukan ini, saya jamin ada ketenangan dalam hati Anda. Anda akan diberikan kekuatan untuk terus maju. Ya, meskipun ada masalah besar. Ya, yang penting itu bukan kena hantaman besarnya itu, saudara. Yang penting itu apa? Meskipun Anda kena hantaman masalah yang besar, tapi Anda tetap bisa maju. Anda tetap bisa berdiri, Anda tetap bisa bangkit, dan Anda terus maju. Itu yang paling utama. Yang mengerti katakan amin. Kadang-kadang sesuatu di kehidupan kita ini bisa saja menohok kita, memukul kita jatuh. Ya, itu bukan big event, itu bukan sesuatu yang wow. Tapi yang wow ketika Anda memutuskan untuk bangkit dan Anda berjalan tetap maju meskipun pernah dijatuhkan oleh masalah yang besar. Ada sesuatu yang mungkin saudara doakan tapi nggak terjadi sesuai dengan keinginan saudara. Wah, itu bisa dilema dalam hati. Makanya selesaikan hal ini menjadi prioritas yang utama. Ya, harus selesai. Yang kedua, prioritas yang kedua sebagai anak Tuhan, ya, yaitu keluarga, saudara. Keluarga ini menjadi sesuatu yang penting. Selain Tuhan, kita punya keluarga. Yang belum berkeluarga, saya doakan cepat berkeluarga, ya, karena seru punya keluarga. Ya, yang mau katakan amin. Ya, jangan jadi jomblo forever, ya. Ayo berdoa. Saya percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin, saudara. Karena itu menggenapi firman Tuhan. Ya, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ya, jadi kalau yang masih punya satu, ayo nambah dua, ya, anaknya. Yang nambah dua jadi tiga, gitu ya. Saya sudah menggenapi itu firman Tuhan jadi tiga sekarang, ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, ya. Penuhilah bumi, kata firman Tuhan. Jadi ayo di dalam keluarga kita juga harus menempatkan Tuhan juga. Ya, satu kali ketika, saudara, ini kejadiannya mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, saya pernah mengalami sebuah ujian. Pulang dari kantor masih perjalanan, saya ditelepon sama istri saya. Saya angkat teleponnya, istri saya panik, ya, Pak, anaknya sakit panas. Anak saya yang kedua sakit panas. Sudah beberapa hari, 1-2 hari itu makan dan minum susunya itu berkurang drastis. Ya, bahkan sudah yang terakhir itu seharian
tidak kemasukan apa-apa. Jadi minum susu tumpah, dikasih makan tumpah ya. Dan saya perjalanan pulang, hari itu hari Jumat, dan kebetulan ibadah Bibro Juanda itu hari Jumat jam 7 malam. Jadi saya pulang sampai rumah, saya lihat kondisi anak saya sebentar, oke langsung dibawa ke dokter aja. Sampai rumah kurang lebih setengah 6 sore saudara. Saya mandi-mandi sebentar, langsung persiapan saya antar anak saya ke dokter. Ya, waktu saya sampai ke dokter, di mobil itu saya berdoa sama Tuhan. Karena kan jam 7 mau pelayanan nih, saya kan ketua Bibronya Juanda. Jadi saya harus handle ibadah itu. Dan saya juga melayani, kebetulan waktu itu masih main musik ya, jadi harus pelayanan, nggak mungkin mendadak cancel seperti itu ya. Jadi saya berdoa, Tuhan, ini anakku sakit, aku harus melayani atau gimana nih Tuhan. Saya berdoa saudara. Terus saya mendapatkan impresi kuat dalam hati saya, tetap pelayanan. Dan setelah istri saya dari ruangan dokter itu, dokternya ngomong gini saudara, Bu, anaknya ibu ini dehidrasi karena nggak kemasukan makan dan minum. Badannya panas sekali, jadi harus segera dilarikan ke UGD supaya mendapatkan transfusi, harus diinfus segera karena dehidrasi. Saya nggak jamin kalau ibu tidak segera masukkan anak ini ya, jadi saya nggak berani jamin Bu. Saran saya, ibu langsung masuk ke rumah sakit sekarang. Istri saya sambil nangis saudara ya, bawa anak saya masuk ke mobil. Pak, katanya dokter dehidrasi kuat. Waduh, saya diem sebentar. Gimana Pak? Saya diam sebentar, terus saya ngomong gini, kita pelayanan dulu. Ini saya nggak menyuruh saudara melakukan seperti apa yang saya lakukan, karena ini ekstrim saudara. Ya, saya nggak menyuruh saudara menyuruh saya, tapi pastikan Anda ngerti kehendak Tuhan. Ya, yang di sini saya lakukan pelayanan dulu. Dan saya berangkat saudara, sampai gereja setengah 7, istri saya nangis kenceng, takut saudara. Ya, karena takutnya kan meninggal saudara, karena dehidrasi. Dan akhirnya kami datang gereja, langsung yang pertama saya lakukan masuk ruang doa, jam setengah 7 kami berdoa benar-benar minta mujizat Tuhan, dan semua pengurusnya mendoakan dalam nama Tuhan Yesus ya, terjadi mujizat. Pikiran saya gini, nanti waktu firman, kan di dekatnya gereja Juanda itu kan ada klinik, nanti saya tak masuk ke sana diinfus sebentar. Pikiran saya gitu, firman ya, saya tak main musik sebentar, gitu pikiran saya. Tapi waktu selesai doa, amin, jam 7:10 saya keluar, tiba-tiba anak ini ditawari makan sudah. Waktu saya masih ingat detailnya, dikasih mie ya, ada mie itu dikasih, kok mau ya, dikasih makan 2 sendok mau makan. Wah, saya ngeliat, wah ini mujizat kecil awal setelah telapak tangan itu saya ngeliat mujizat kecil. Ya wis, aku tak pelayanan dulu, semakin mantap saya pelayanan sudah. Nah setelah pelayanan, pas waktu firman saya turun, saya tanya gimana, sudah bisa masuk Pak, 2 sendok tadi itu sambil minum susu sedikit. Ya wis gini aja, aku tak sampai selesai ya. Saya ngomong gitu, sampai selesai, nanti jam 9, ayo kita ke rumah sakit. Saya ngomong gitu, saya masih ingat waktu itu yang khotbah Pak Dedi ya. Nah, waktu selesai pelayanan semuanya, Pak Dedi terakhir saya minta tolong, Pak, tolong didoakan anak saya ya, anak saya sakit, didoakan sama beliau. Doanya bukan doa kesembuhan ternyata saudara ya. Minta doa kesembuhan, nggak didoakan kesembuhan, cuman untuk berkati anak ini, Tuhan berkati. Dan singkat cerita, saya kasih minum susu, kok setengah botol diminum. Dan saudara tahu tindakan gila saya apa? Kita pulang saja. Aku yakin anak ini disembuhkan Tuhan. Dan hari itu, hari Jumat malam, kita pulang nggak jadi ke rumah sakit saudara. Dan hebatnya apa? Sabtu sorenya ya, malamnya itu sepanjang malam dia bisa habis 5 botol susunya itu saudara. Dan mujizat Tuhan terjadi saudara. Dan challenge terakhir sore hari lagi, kan senangnya dia makan McD saudara ya, ayo kita ke McD, siapa tahu dia bisa makan. Kan kalau cuma minum susu aja kan tidak kuat nih ya, saya ajak dia untuk senangannya kan makan McD, coba ayo kita ajak ke McD, habis 2 nasi loh saudara. Jadi mujizat terjadi selama kita tetap mengandalkan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya tidak menyalahkan Anda mengikuti iman saya saudara ya. Tapi ketika ada masalah jangan panik loh, itu istri saya bisa marah-marah sama saya. Kok pelayanan malah diutamakan ya? Mestinya kan anak, ini kan resikonya nyawa, bisa marah-marah. Tapi istri saya nggak marah-marah, cuman bisanya nangis ya. Beliaunya nangis, istri saya nangis sudah, nangis kenceng ya. Saya cuma ngomong gini waktu saya melayani Tuhan, aku melayani Engkau Tuhan, aku serahkan keluargaku, pelayananmu tak urusi keluargaku. Saya bilang gitu, dan mujizat Tuhan terjadi. Kenapa saya berani lakukan ini? Karena saya dapat konfirmasi kuat bahwa Tuhan suruh saya tetap pelayanan saudara. Kalau saya tinggal hari itu, ya nggak bisa disalahkan juga sih. Ya, cuman mungkin dimarahi kosong-kosong. Oh kan, main bahasa juara gitu. Ya, nggak bisa disalahkan tapi karena resikonya nyawa.
Tapi keputusan yang saya ambil seperti pujian tadi itu pilihan yang terbaik ketika semuanya melibatkan Tuhan dan akhirnya mujizat bisa terjadi. Saudara. Makanya saudara, kalau ada masalah keluarga Anda, jangan buru-buru gegeran, jangan buru-buru panik, ya. Utamakan kesatuan, kerukunan, hormati keputusan suami Anda, meskipun kadang-kadang suami Anda bisa bikin salah ngambil keputusan, benar ya? Nah kan istri-istri yang kadang-kadang serewet-rewet, nah gitu ya. Jadi ngomongnya banyak, cenderung apa? Menyalahkan suaminya. Sudah support aja, dukung aja, bantu doa saja. Kenapa? Kerukunan itu penting. Ayo kita buka dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang pertama, nanti lompat ke ayat yang ketiga bagian B. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, ya. Yang 3B, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Rukun, saudara, ya. Sebagai keluarga, ya, hubungan suami istri, ya, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, berusaha untuk apa? Hidup damai, saudara. Kenapa kok sering terjadi perselisihan di dalam keluarga? Yang satu marah dengan yang lain, kakaknya marah sama adiknya, mungkin orang tua marah sama anaknya, atau mungkin anak berani sama orang tua. Saya yakin satu yang paling dominan itu adalah keluarga itu nggak pernah ada mesbah, saudara. Kalau saudara sering duduk bersama-sama dalam satu mesbah keluarga rutin, saya percaya itu akan meminimalisasi gesekan, saudara. Yang setuju katakan amin. Akan mulai satu frekuensi. Kalau tidak pernah mengutamakan yang rohani, wah, saudara, pasti gesekan. Karena mau dicocok-cocokkan suami istri nggak pernah cocok. Yang pasti yang ada cekcok, saudara. Ya. Tapi kalau kita merendahkan hati bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, bangun mesbah, wah, saya percaya damai sejahtera Tuhan ada. Perselisihan itu akan diminimalisir. Tetap akan ada pertengkaran. Pertengkaran dalam sebuah keluarga itu sesuatu yang normal menurut saya. Ya, karena itu mungkin salah satu cara untuk apa? Menyampaikan pendapat. Nah, ini menyampaikan pendapat yang mungkin nggak berani kalau ngomongnya baik-baik. Ya, tiba-tiba ketika marah keluar semua. Bambum gitu ya. Tidak apa-apa, tapi yang penting diselesaikan dengan perdamaian. Ya, jangan fokusnya cari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau cari fokusnya siapa yang salah yang benar itu di pengadilan, benar ya. Kalau di dalam hadirat Tuhan, perdamaian yang diutamakan. Makanya kan di lagunya kan, perdamaian, nah itu ya. Perdamaian yang harus diutamakan. Anak-anak Tuhan juga sama, kalau di antara kita di komunitas kan bisa sering berselisih ya. Jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Apalagi kalau sampai apa itu istilahnya ya, konfrontasi, bukan konfrontasi, apa itu kalau maksudnya ketemu mau ngobrol, biasanya malah gegeran tetap ya, bukan rekonsiliasi, apa itu istilahnya ya, saya sampai lupa ya, apa ya, mediasi kalau istilah hukum Pak. Ya kembali lagi, bukan cari siapa yang salah, bukan cari siapa yang benar ya. Kalau cari siapa yang salah itu di pengadilan. Kalau anak Tuhan utamakan perdamaian, ya boleh bicara. Tanya, jangan sampai konfirmasi. Biasanya kadang-kadang aku tak konfirmasi, nanti tetap gegeran kok. Kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu? Kok kenapa kok ngomong gitu? Gegeran tetap nanti endingnya ya. Nggak akan bisa berdamai. Tapi intinya apa? Berusaha untuk mengampuni. Atau juga apa ya? Mengampuni dan jangan sampai menyakiti. Kenapa? Kita nggak bisa lepas kok. Kadang-kadang kita juga menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita juga punya potensi untuk apa? Disakiti oleh orang lain, saudara. Jadi sama-sama ampuni saja, ya. Keluarga harus hidup rukun supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam keluarga itu. Hubungan suami istri, suami harus mengasihi istri. Ini kalau cerita di satu khotbah sendiri ya. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, anak-anak harus menghormati orang tua. Ini saya ajarkan ini value ini kepada anak saya, saudara. Menghormati orang tua. Dan saya nggak hanya ngomong, tapi saya tunjukkan, saudara. Bulan lalu awal bulan mama saya terkasih, barusan saya khotbah ya. Yang 2 bulan terakhir, bulan November ya, saya cerita tentang mama saya, betapa bangganya saya kepada mama saya. Awal Desember kemarin mama saya dipanggil pulang, saudara. Ya, berpulang karena sakit, dan sakitnya cepat sekali, cuma 2 bulan saja. Sakit, ada batu empedu. Sebenarnya penyakitnya nggak parah, ya. Tapi biasanya kalau berhubungan dengan hati itu langsung kronis dan tiba-tiba dipanggil pulang gitu aja. Tapi ketika masalah itu Tuhan izinkan terjadi, ujian itu Tuhan izinkan terjadi, yang saya lakukan sebagai anak, saya dampingi mama saya. Kebetulan mama saya tinggal satu rumah dengan kami, jadi anak-anak saya bisa melihat bagaimana saya memperlakukan orang tua. Jadi praktek firman, bagaimana saya bisa menghormati. Nggak pernah saya ngomong kasar sama mama saya, ya.
Nah, saya praktekkan sudah. Ketika mama saya satu kondisi sudah benar-benar kondisinya drop banget karena sudah 3 kali opname yang terakhir yang mau ketiga itu setelah pulang dari opname kedua itu kondisinya sudah drop banget. Jadi dia harus ditemani kalau kamar mandi. Bayangkan 2 jam sekali. Jadi terpaksa kalau enggak kan dia bisa jatuh sewaktu-waktu karena kondisinya lemas. Jadi yang saya lakukan apa? Selama 5 hari di rumah saya tidur bareng sama mama saya. Jadi anak istri saya tidurnya di lantai 2 di atas, saya tidur di bawah sama mama saya. Jadi yang saya lakukan, saya angkat mama saya ajak jalan ke kamar mandi setiap 2 jam sekali. Mulai jam 10 istirahat sampai jam 6 pagi. Ya, nanti jam 7 itu ada sendiri perawat yang bantu itu datang. Tapi kan kalau malam tidak bisa. Jadi saya lakukan bagian saya sudah. Saya dampingi, saya antar kamar mandi, saya pakaikan celananya, saya turunkan celananya. Saya cuma ngomong gini sama mama saya, Ma, dulu mama pakaikan saya celana, pakaikan saya pampers. Sekarang saya yang pakaikan mama pampers, saya pakaikan papa celana. Saya lakukan bagian saya sebagai anak sudah, yang terbaik. Ya. Jadi setiap kali bangun, ya saya ada di sebelahnya, dipanggil tok, ya, saya langsung bangun sudah ya. Dan itu siklus itu dalam secara manusiawi terganggu banget sudah. Karena kan besok paginya kan harus kerja. Saya tidur cuman 2 jam, maksimal bisa 3 jam. Sangat terganggu sekali sudah. Tapi saya lakukan. Saya cuma yakin gini, ketika saya ngomong sama kakak saya, sudah lakukan saja yang terbaik. Tapi mempersiapkan itu yang terburuk. Jadi nanti ketika memang benar-benar dipanggil, kita sudah siap. Ya, kadang-kadang anak-anak Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik, tapi nggak siap kalau dipanggil Tuhan. Nah itu sudah. Jadi saya ngomong sama kakak saya, persiapkan, lakukan yang terbaik dan persiapkan itu yang terburuk. Dan akhirnya masuk opname yang ketiga, opname ketiga selama 9 hari dan akhirnya dipanggil Tuhan pulang ke rumah. Menyesal? Ya, sudah. Saya sudah lakukan bagian saya yang terbaik sebagai anak. Meluangkan waktu yang terbaik. Kalau dulu pernah saya dirawat, ya, sekarang waktu usianya sudah tua, 72 tahun, sakit-sakitan, saya juga melakukan yang terbaik. Tidak dimasukkan di panti jompo. Saudara, saya himbau kepada Anda semuanya, kasih orang tuamu. Amin. Kalau meskipun sudah tua, jangan dibawa ke panti jompo, saudara. Kesempatan untuk kita apa? Melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Amin, saudara. Saya percaya ada berkatnya sendiri. Itu hukum yang kelima itu, saudara ya. Mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Itu satu-satunya hukum di dalam kitab Taurat ya, yang mengandung janji dari 10 perintah Allah itu. Hormatilah orang tuamu, ya, ayah dan ibumu, maka akan panjang umurmu. Diberkati di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Hanya satu perintah yang mengandung janji. Ya, jangan fokus sama janjinya, tapi lakukan aja perintahnya. Menghormati dan mengasihi orang tua. Saya bersyukur, saya percaya mama saya berada di pangkuan Bapa di surga pada malam hari ini ya. Setiap orang tua, setiap kekasih Tuhan kita, siapapun yang meninggal di dalam Tuhan, saya percaya langsung masuk ke Firdaus. Ya, nggak muter-muter, banyak-banyak 40 harinya masih muter-muter, enggak, langsung masuk ke Firdaus, nunggu dibangkitkan nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayo saudara, praktekkan bagian kita. Kalau kita sebagai suami, kasih istrimu, ya, menjadi prioritas yang utama ya, menjadi prioritas yang kedua. Kalau kita sebagai istri, ayo tunduk kepada suami. Kenapa sih kadang-kadang istri sulit tunduk kepada suami? Karena firman Tuhan mencatat di kitab Kejadian itu istri-istri ini akan apa? Birahi. Ya, birahi ini bukan dalam arti kata seks, tapi birahi ini apa? Kepingin cenderung apa? Menguasai suaminya. Nah ini memang nature-nya. Jadi para wanita, ibu-ibu ini kepingin apa? Menguasai suaminya. Wanita akan birahi kepada suami, cenderung apa? Kepingin menguasai, mengendalikan suaminya. Makanya ada komunitas dia, suami-suami takut istri. Kalau nggak ada ya istri-istri yang takut suami, nggak ada kayaknya ya. Makanya banyak ini. Makanya ayo saya mendorong istri-istri, belajarlah untuk tunduk kepada suami. Ya, kalau suami-suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk. Beda perintah. Ya, kalau kita nggak lakukan itu, ya sama saja kita pasti menimbulkan konflik dalam keluarga kita. Ya, jadi prioritas kedua yang kita lakukan adalah keluarga kita. Yang ketiga, saya ajak kita buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat ke-10 saya akan bacakan kepada setiap kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan nikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan
pergi. Yang ketiga, ya, dan mungkin ini bisa mix, tapi saya tetap mengutamakan pekerjaan, saudara. Utamakan pekerjaan Anda yang ketiga. Ya, pekerjaan ini penting sekali. Jadi apa yang kita kerjakan, Anda harus kerjakan dengan segenap hati. Apa yang dijumpai tanganmu itu, ya, kerjakan sekuat tenaga, ya, selama kita mampu. Kerjakan, saudara. Lakukan yang terbaik untuk pekerjaanmu. Di dalam pelayanan juga sama, saudara. Layani dengan segenap hati, saudara. Karena kalau kita melakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia, bukan untuk ketika kalau ada bos kita lakukan yang terbaik, ya. Kalau nggak ada bos, santai-santaian. Loh, kita ini upahnya dari Tuhan, saudara, yang melihat kita. Saudaraku, saya mau katakan satu statement gini, mungkin ini agak enak, saudara, tapi ini sebuah kebenaran. Engkau tidak hidup dari gajimu saja. Yang mengerti katakan amin. Mungkin gajimu kecil, saudara, tapi anak-anak Tuhan itu nggak hidup dari gaji saja. Mungkin gajimu mungkin di bawah UMK, ya, mungkin 3 juta, 2 juta. Tapi kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup berkati engkau lebih. Jadi bukan hanya dari gaji, tapi dari berkat Tuhan. Oh, ini yang dahsyat, saudara. Kalau saudara punya favor Tuhan dalam hidupmu, berkat Tuhan yang lebih gede daripada gajimu. Yang percaya katakan amin. Gajimu sedikit, tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidupmu. Mungkin kalau dihitung secara manusia tengah bulan sudah habis, ya, tengah bulan sudah habis. Tapi kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, wow, overflow, saudara. Tiba-tiba saja, mak bedunduk bahasanya, ya, tiba-tiba diberkati Tuhan. Tiba-tiba ada saja, saudara. Kapan hari saya pernah ke Jakarta, ya, satu saat saya berangkat ke Jakarta. Karena ada urusan pekerjaan bersama dengan istri dan anak saya harus tinggal. Waktu itu mama saya masih ada, tinggal bersama dengan mama saya. Waktu saya ke Jakarta karena berangkatnya harus tiba-tiba mendadak, saudara. Dan pagi yang maksudnya mau persiapan, tapi karena saya tuh mendadak sakit, saudara. Jadi saya nggak sempat mempersiapkan. Tapi akhirnya siang terus berangkat ke Jakarta. Lah singkat cerita, Pak, yang di rumah nggak siap, saudara. Anak-anak saya jadi nggak ada masakan, ya. Ya mungkin ada mama saya, tapi kan terbatas, nggak bisa ke Indomaret naik motor, kan nggak mungkin. Sudah 72 tahun naik motor sendiri kan nggak mungkin, saudara, ya. Jadi saya mendadak berangkat. Tapi tahukah saudara, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tiba-tiba bisa ada saudara saya datang ngajak anak-anak saya makan keluar, itu sampai 2 hari dikasih makanan, saudara, ya. Dan akhirnya terus minta tolong saudara, tolong belanja no ya, nanti tak transfer aja. Dan akhirnya dibelanjakan, saudara. Tapi yang heran yaitu tadi, di tengah-tengah ketika semuanya sudah mepet, kayaknya waduh anak-anak makan apa nanti? Tiba-tiba Tuhan bisa kirim orang untuk datang ke rumah, ngasih makan, ya, diajak ditraktir, sudah tiba-tiba, dan dikasih makan sampai malamnya. Jadi minimal 1 hari itu saya sudah tenang. Ya tinggal saya ngomong tak transfer ya, tolong beli no masakan supaya besok bisa masak. Nah, ketika diberikan masakan ya sudah, mama saya masakan buat anak-anak. Nah itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di saat kita benar-benar miss, tiba-tiba Tuhan handle, saudara. Nah ini ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, gajimu bukan satu-satunya penghasilan, ya, ada berkat Tuhan. Makanya kita harus melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat yang terakhir, sudah, ya, itu ayat yang terkenal sekali, ya. Kolose 3 yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pelayanan pun juga sama. Meskipun manusia nggak menghargai kamu, nggak menghormati kamu, tapi Tuhan itu bosnya. Yang setuju katakan amin. Pekerjaan sama, sudah. Pelayanan juga sama. Lakukan yang terbaik, ya. Kalau Tuhan suruh, lakukan saja, saudara. Makanya kadang-kadang ada yang tanya sama saya, kenapa sih nggak keluar-keluar dari Betani? Ya karena Tuhan nggak suruh saya pindah. Saya stay karena saya dipanggil melayani di gereja ini. Makanya kuat, bukan karena manusia. Kalau melihat manusianya bisa kecewa, saudara. Karena manusia bisa mengecewakan. Kenapa kok bisa stay, bisa kuat selama 29 tahun ada di gereja yang sama? Karena Tuhan panggil saya untuk melayani di gereja ini. Saya pernah ditanya sama bos saya di properti, ya, waktu yang tahun-tahun yang lalu, kenapa sih nggak pindah ke JPCC? Kamu kan punya banyak talenta dan sebagainya. Kok milih di Juanda yang di pinggirannya, perbatasannya Sidoarjo sama Surabaya? Ya saya simpel aja jawabannya. Tuhan tidak suruh saya ke sana, Pak. Tuhan suruh saya di Betani Juanda, dan saya setia melayani di gereja Betani Juanda sampai 29 tahun. Ya. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan yang menyertai, sehingga diberikan kesetiaan. Saya melayani kurang lebih 26 tahun, saudara, di Betani Juanda, dan sampai hari ini masih semangat melayani jiwa-jiwa di gereja Betani Juanda. Itu panggilan yang kuat. Jadi melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam pekerjaanmu juga sama, saudara. Lakukanlah
yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Endingnya kenapa? Karena menempatkan yang first thing first, yaitu Tuhan. Kembali lagi kan ke Tuhan, kembali ke prioritas yang utama. Melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita untuk Tuhan. Saya percaya keberhasilan, kesuksesan akan menyertai Anda. Ayat yang terakhir, ayat 24 dikatakan seperti ini, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Upahnya itu dari Tuhan, saudara. Ya, makanya dia menjadi prioritas yang utama, harus selesai, saudara. Jadi ketika Anda melakukan pekerjaan Anda melakukan pelayanan Anda, Tuhan nanti yang menjadi bosnya kita. Ya, meskipun Anda di pelayanan tidak dihargai, ya, it's okay, lakukan saja yang terbaik. Percayalah, Tuhan bos kita yang akan memberkati kehidupan kita, saudara. Semua dalam pekerjaan sama tadi, nggak cukup, tapi ada berkat Tuhan. Kembali lagi, Tuhan adalah Tuannya, adalah bosnya. Kalau kita menempatkan first thing first-nya Tuhan yang jadi di atas segala-galanya, pekerjaan kita, pelayanan kita akan berkenan, Tuhan akan memberkati kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ayo saudara, saya mendorong kita semuanya di awal tahun ini, ya, tahun 2023 sudah berlalu, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ya. Tahun 2024 ini percayalah, Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Izinkan dia bertahta dalam kehidupanmu, dan saya percaya ketika dia bertahta, dia akan memerintah dan akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa melalui kehidupan setiap kita. Put first thing first. Yang utama harus menjadi yang pertama dalam hidup itu, yaitu siapa? Pribadi Tuhan. Maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan, ya, pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan, pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara, bagaimana kadang-kadang misalkan terbentur gitu, saya harus memilih. Makanya untuk mengurangi benturan-benturan ini, berusaha untuk melibatkan keluarga kita dalam segala aspek ini, saudara. Ya, saya ngajak kalau saya pelayanan, anak saya, istri saya mesti ikut, orang tua saya juga kadang-kadang ikut. Ya, rombongan, tidak apa-apa, tidak masalah, saudara. Saya selalu ajak mereka, saya selalu libatkan mereka dalam dunia pelayanan. Di dalam dunia pekerjaan kadang-kadang saya ajak mereka. Saya libatkan kalau mereka libur gitu ya, saya ajak mereka supaya mereka melihat papanya kerja. Ya, saya kan marketing ya. Jadi saya ajak mereka bantu-bantu angkat-angkat. Mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Ya, saya ngajari mereka bagaimana menjadi orang sales. Wah, kebanyakan kalau dari dunia bisnis itu, yang kaya-kaya itu orang sales, saudara. Benar nggak ini? Marketing itu calon orang kaya, saudara. Ya, ini saudara ya. Jangan pernah remehkan ini skill marketing. Saya ngajari anak-anak saya dari usia dini mereka, usia SD sudah jago jualan, saudara. Ya, teman-temannya itu dijuali mainan loh, beli di online, saudara. Dijuali di ecat 2000, ya dapat untung 1000. Saya nggak nyuruh, dia pulang di Pak, aku tadi jual apa, belinya 10.000, sekarang dapat untung totalnya 25.000. Loh, apa sih ngajari? Ternyata bakatnya nurun ke sana, saudara. Nah, itu saudara. Mereka punya mental yang kuat. Nawari itu kan tidak gampang, saudara. Nawari ditolak. Tapi mereka sudah belajar. Makanya saya libatkan mereka. Di usia dini mereka ketika saya kerja saya libatkan. Nah, itu mengurangi benturannya. Ya, ibadah mesbah keluarga saya libatkan mereka. Kadang yang satunya jadi WL, satunya main gitar. Ya. Dan saya bersyukur mereka semuanya ikut terlibat aktif dalam pelayanan. Bukan cuma papa mamanya yang melayani, mereka juga aktif melayani di sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu, ya, main kajun, main gitar, ya, satunya vokal, melayani dari sekolah minggu. Dan saya sangat senang. Berkat Tuhan itu nggak hanya materi, loh, saudara. Setuju ya? Berkat Tuhan itu ketika kita melihat anak-anak kita mau melayani, itu berkat, saudara. Amin. Saya senang sekali, saudara. Bahkan anak saya yang pertama itu jadi duta kerohanian, saudara. Ini bukan untuk kesombongan. Di SMP kelas 2, saudara, jadi duta kerohanian di SMP-nya. Jadi teladan, saudara. Padahal mereka nggak tahu kalau bapaknya pendeta, ya. Tapi anak saya dipilih jadi duta kerohanian. Saya nggak ngerti juga alasannya apa pilih anak saya jadi duta kerohanian. Selama 2 periode sudah jadi duta kerohanian, saudara. Ya. Jadi kadang-kadang ini jadi nanti ketua sekolah minggu. Nanti kalau mungkin sudah kelas 3 SMP atau mungkin kelas 1 SMA akan ditarget jadi ketua sekolah minggunya di Betani Juanda. Ya, itu nurun. Semua yang saya lakukan Tuhan turunkan kepada mereka semua. Bakat untuk melayani, kerinduan untuk melayani. Melayani ini nggak cuma 1 kali ibadah, saudara. Bisa 2 kali, bisa 3 kali ibadah. Kayak papanya dulu ya, mau 5 kali ibadah pun yang melayani full 1 hari minggu itu. Ini dengan senang hati dilakukan, saudara. Main gitar di sekolah minggu 2 kali, 3 kali ibadah.
Nggak ada bayarannya, nggak ada bayarannya sih. Ketika dia tanya, Pak, lah capek, awal-awal gitu saudara. Saya ngomong gini, kalau kamu memang diminta dan kamu bisa melakukan yang terbaik, karena Bapak sudah melakukan, dan dia melakukan yang terbaik, saudara. Berkata sendiri ketika anak-anak kita melayani. Ayo kita sama-sama melayani bersama dengan keluarga kita semuanya, ya. Kalau bisa daripada pekerjaan, mereka tahu kita bekerja, ya, di dalam pelayanan, libatkan mereka semuanya. Dan saya percaya semuanya tidak akan terjadi gesekan, semuanya akan menjadi maksimal bersama-sama.